dengerin yuk. Aku yang bacain. Halo teman-teman, aku Fafa. Sekarang aku mau bacain novel yang berjudul Laba-Laba dan Jaring Kesayangannya. Penulis E.B. White. Bab 1, Sebelum Sarapan. Papa mau kemana bawa kapak? Tanya Fern kepada ibunya saat Mera menyiapkan sarapan di meja. Ke kandang babi, jawab Bu Arabel. Ada babi lahir semalam. Aku tak mengerti mengapa Papa perlu kapak, lanjut Fern, yang baru berumur 8 tahun. Babinya kerdil, nak, kata ibunya. Sangat kecil dan lemah. Tidak akan pernah laku dijual. Jadi, ayahmu memutuskan untuk membereskannya. Membereskannya, pekik Fern. Maksud Mama, Papa mau membunuhnya. Hanya karena ia lebih kecil daripada yang lainnya. Bu Arabel menaruh satu kendi susu di atas meja. Jangan berteriak, Fern, katanya. Ayahmu benar, babi itu toh mungkin akan mati juga. Fern mendorong kursi yang menghalanginya dan berlari keluar. Rumputnya basah dan tanahnya mengeluarkan bau musim semi. Sepatu Fern basah kuyup saat dia menyejajari langkah ayahnya. Kumohon jangan membunuhnya, kata gadis kecil itu sambil terisak-isak. Kejam. Pak Arabel menghentikan langkahnya. Fern, katanya dengan lembut, kau harus belajar mengendalikan dirimu sendiri. Mengendalikan diri sendiri, pekik Fern, ini perkara hidup dan mati. Tapi malah Papa bicara mengendalikan diriku sendiri. Air mata mengaliri pipi Fern, dan dia segera memegang kapak itu, lalu mencoba menariknya dari tangan ayahnya. Fern, kata Pak Arabel, aku lebih tahu tentang membesarkan babi daripada kamu. Babi lemah hanya bikin masalah saja, sekarang pergilah. Tapi ini kejam, Papa, jerit Fern. Babi itu tidak mau terlahir kecil, kan? Kalau aku sangat kecil sewaktu lahir, apakah Papa akan menyuruh orang untuk membunuhku? Pak Arabel tersenyum. Tentu saja tidak, katanya. Sambil menunduk memandang putrinya dengan penuh kasih sayang, tapi ini beda. Kamu dan babi adalah dua hal yang berbeda. Aku tak melihat perbedaannya, jawab Fern sambil masih memegang kapak. Ini kekejaman paling mengerikan yang pernah kudengar. Air muka ganjil melintasi wajah John Arabel. Dia sendiri tampak nyaris menangis. Baiklah, katanya. Kembalilah ke rumah dan aku akan membawa si kerdil itu kalau pulang nanti. Aku akan membolehkanmu memberinya susu di botol seperti bayi. Nanti kamu akan tahu sendiri betapa babi itu pasti sangat menyusahkan. Setengah jam kemudian, Pak Arabel pulang ke rumah sambil mengempit kardus. Fern sedang berada di atas mengganti sepatunya. Meja dapur sudah ditata untuk sarapan. Aroma kopi, daging asin, plester lembab, dan asap kayu dari tungku memenuhi ruangan. Taruh di kursi, kata Bu Arabel. Pak Arabel meletakkan kardusnya di kursi Fern. Kemudian, dia berjalan ke tempat cuci piring untuk membasuh tangan dan mengeringkannya dengan handuk tangan di gantungan. Fern menuruni tangga dengan perlahan, matanya merah karena menangis. Saat mendekati kursinya, kardus itu bergerak. Dan terdengar suara menggaruk-garuk. Fern memandang ayahnya lalu mengangkat tutup kardus. Di sana, di dalam kardus itu, mendongak menatapnya, ada babi yang baru lahir. Warnanya putih, sinar matahari pagi menembus telinganya, membuat warnanya menjadi pink.
Ia milikmu, kata Pak Arabel. Diselamatkan dari kematian sebelum waktunya. Dan semoga Tuhan memaafkan aku atas kebodohanku ini. Fern tak bisa mengalihkan pandangannya dari babi kecil itu. Oh, bisiknya. Oh, lihatlah. Ia benar-benar sempurna. Gadis kecil itu menutup kardus dengan hati-hati. Pertama-tama dia mencium ayahnya, lalu ibunya. Setelah itu dia membuka tutup kardus lagi, mengeluarkan si babi dan menggendongnya sambil ditempelkan di pipi. Tepat pada saat itu, kakaknya, Avery, masuk ke ruangan. Avery berumur 10 tahun. Ia membawa senjata lengkap, senapan angin di satu tangan, belati kayu di tangan satunya. Apa itu? Dia menuntut. Fern dapat apa? Ia dapat tamu untuk menemaninya sarapan, kata Bu Arabel. Cuci tangan dan wajahmu, Avery. Coba lihat, kata Avery, sambil meletakkan senapannya. Kau sebut makhluk menyedihkan itu babi, babi yang bagus sekali, tak lebih besar daripada tikus putih. Bersihkan tanganmu dan segera makan sarapanmu, Avery, kata ibunya. Bu sekolah datang 1/2 jam lagi. Papa, apa aku juga bisa punya babi? Tanya Avery. Tidak, aku hanya memberikan babi untuk orang yang bangun pagi, kata Pak Rebel. Fern bangun pagi-pagi sekali. Dia mencoba membersihkan dunia dari kekejaman. Sebagai hasilnya, sekarang dia punya babi. Kecil sih, tapi kan babi juga. Kalau kamu bisa bangun tidur tepat waktu, kamu pun bisa mendapatkan babi seperti itu. Ayo makan. Tapi Fern tak bisa makan sampai babinya minum susu. Bu Arabel menemukan botol susu bayi dan dot karet. Dia menuangkan susu hangat ke dalam botol, memasang dotnya, memberikannya kepada Fern. Beri ia sarapan, katanya. Semenit kemudian, Fern duduk di lantai di sudut dapur dengan babinya di sela kaki, mengajarinya mengisap dari botol. Walau mungil, selera makan babi itu besar dan ia cepat belajar. Bu sekolah menyalakan tutornya dari jalan. Larilah, perintah Bu Arabel, sambil mengambil alih si babi dari Fern dan menyelipkan donat ke tangan gadis kecil itu. Avery menyambar senapannya dan donat lain. Anak-anak itu berlari ke jalan dan naik bis. Fern tidak memperhatikan anak-anak lain di dalam bis. Dia hanya duduk dan memandang keluar jendela sambil membayangkan betapa indahnya dunia ini dan betapa beruntungnya dia karena bisa mengurus babi sendiri. Pada saat Bu sampai di sekolah, Fern sudah memberi nama binatang peliharaannya. Memilih nama paling indah yang dia tahu. Namanya Wilbur, bisiknya kepada diri sendiri. Ia masih memikirkan babi itu saat gurunya berkata, Fern, apa ibu kota Pennsylvania? Wilbur, jawab Fern. Sambil melamun, murid-murid cekikikan. Fern tersipu-sipu.